Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 2170005160889, Program Studi Sistem Informasi kelas R03. Yang terhormat kepada dosen penguji, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Soal pertama, jelaskan proses pembuatan aplikasi mobile lengkap dengan diagram. Berikut adalah diagram proses pembuatan aplikasi mobile. Yang pertama ada planning, design, development, testing, dan yang terakhir launching. Proses pembuatan aplikasi mobile antara lain yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap ini merumuskan ide aplikasi dan merencanakan semua fitur dan fungsionalitas yang diinginkan. Yang kedua ada desain atau design. Di tahap ini dilakukan pembuatan desain visual dan antarmuka pengguna UI UX aplikasi. Melibatkan pembuatan desain grafis, pemilihan warna, icon, dan layout. Yang ketiga ada pengembangan atau development. Pada tahap ini dilakukan coding dan pengembangan aplikasi sesuai dengan desain dan fungsionalitas yang telah direncanakan. Yang keempat ada pengujian atau testing. Tahap ini dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik atau tidak dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang terakhir ada peluncuran atau launching. Setelah lolos pengujian, maka aplikasi dapat diluncurkan ke pasaran. Soal kedua, jelaskan UI UX, back-end, dan front-end dalam merancang aplikasi mobile. Yang pertama ada UI atau User Interface adalah tampilan grafis interaktif dari sebuah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan fitur-fitur dan fungsi di dalamnya. Yang kedua ada UX atau User Experience, merupakan proses meningkatkan kepuasan pengguna dalam interaksi antar pengguna dan produk. Yang ketiga ada back-end, merupakan bagian dari aplikasi mobile yang beroperasi tidak terlihat oleh pengguna. Yang terakhir ada front-end, merupakan bagian dari aplikasi mobile yang terlihat dan berinteraksi dengan pengguna. Soal ketiga, jelaskan persyaratan untuk unggah aplikasi di Play Store. Untuk mengunggah aplikasi di Google Play Store, maka perlu memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, ada memiliki akun pengembang di Google Play Console. Akun ini memungkinkan untuk mengelola aplikasi, menganalisis kinerja, dan merilis pembaruan. Selanjutnya ada kode etik. Aplikasi harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Google, termasuk ketentuan tentang konten yang tidak pantas, ilegal, atau berbahaya. Selanjutnya ada kesesuaian hukum, di mana aplikasi harus mematuhi hukum setempat, termasuk hak cipta, privasi, dan regulasi lainnya. Kemudian ada kualitas aplikasi. Aplikasi harus berfungsi dengan baik, termasuk ketentuan tentang tidak adanya bug yang merugikan kinerja yang baik, dan antarmuka dengan pengguna yang intuitif. Selanjutnya ada konten. Aplikasi harus memiliki konten yang relevan dan sesuai dengan kebijakan tentang konten tertentu, seperti judi, kekerasan, atau diskriminasi. Selanjutnya ada keamanan, di mana aplikasi harus aman dari malware dan perangkat lunak yang berbahaya lainnya untuk tidak menyertakan kode berbahaya atau tautan yang merugikan. Selanjutnya ada privasi. Aplikasi harus memiliki kebijakan privasi yang jelas bagi pengguna, termasuk penyimpanan dan pengguna data yang sesuai. Selanjutnya ada iklan, di mana jika aplikasi menyertakan iklan, maka harus sesuai dengan kebijakan iklan Google Play Store. Selanjutnya ada pembayaran, di mana jika aplikasi menawarkan pembelian dalam aplikasi, maka pengguna harus mematuhi kebijakan pembayaran pada Google Play Store. Dan yang terakhir ada usia dan lokasi. Beberapa aplikasi mungkin memiliki batasan usia atau wilayah geografis tertentu sesuai dengan hukum setempat. Soal nomor 4, jelaskan metode security yang disematkan dalam aplikasi agar tidak terjadi penyusupan malware atau virus. 1. Autentikasi atau otorisasi. Memastikan hanya pengguna asli yang dapat mengakses ke bagian-bagian tertentu dari aplikasi dengan menerapkan autentikasi yang kuat dan mengatur otorisasi dengan benar. Yang kedua ada
Enskripsi data. Untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan dalam penyimpanan lokal maupun saat berpindah melalui jaringan. Pastikan data dienkripsi dengan algoritma yang kuat. Yang ketiga ada validasi input. Validasi dan periksa input dari pengguna bertujuan untuk mencegah serangan injeksi seperti SQL injection atau XSS. Pastikan input yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan. Yang keempat ada pemutakhiran atau update rutin, di mana selalu dipastikan aplikasi memiliki pemutakhiran atau update terbaru untuk perbaikan keamanan yang mencakup perbaikan bug, kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan umum. Yang kelima ada penggunaan sandboxing, aplikasi yang membatasi akses ke sumber daya sistem yang kritis atau sensitif untuk meminimalkan dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang keenam ada antivirus atau anti-malware, di mana menggunakan perangkat lunak antivirus atau anti-malware ini untuk memeriksa dan mendeteksi file yang diunggah atau diakses oleh aplikasi. Yang ketujuh ada monitoring keamanan, yaitu melakukan pemantauan keamanan secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan serta serangan dengan cepat. Yang ke-8 ada penggunaan HTTPS, pastikan komunikasi antara aplikasi dan server menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi data saat transit. Yang ke-9 ada pengadaan yang aman, yaitu menggunakan praktik pengkodean yang aman seperti menghindari pengkodean keras, penggunaan fungsi, keamanan yang tepat, dan pemeriksaan validasi dengan baik. Yang ke-10 ada pemindaian kode, yaitu pemindaian keamanan secara berkala pada kode sumber aplikasi untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan sesuai dengan standar keamanan. Yang ke-11 ada edukasi pengguna, di mana mengedukasi kepada pengguna tentang praktik keamanan yang baik seperti cara menjaga kerahasiaan kata sandi dan menghindari tindakan yang dapat membuat celah keamanan. Yang kedua, ada reverse engineering, yaitu menggunakan teknik obfuscation dan perlindungan lainnya untuk menghambat upaya reverse engineering pada aplikasi. Untuk soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan updating application dan komponen apa saja yang wajib dilakukan update pada aplikasi. Yang pertama itu yang dimaksud dengan updating application adalah proses instalasi versi terbaru dari aplikasi yang sudah ada di dalam perangkat. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan menambahkan fitur baru pada aplikasi. Berikut adalah beberapa komponen aplikasi yang wajib diupdate, antara lain yang pertama itu ada fitur utama. Dipastikan fitur utama aplikasi selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat meningkatkan fungsionalitas yang ada atau memperbaiki bug. Yang kedua ada keamanan, untuk menjaga keamanan aplikasi dengan memperbarui pustaka dan kerangka kerja yang digunakan sehingga dapat membantu mencegah kerentanan keamanan dan melindungi data pengguna. Yang ketiga ada kompatibilitas, yaitu memastikan aplikasi kompatibel dengan sistem operasi terbaru dan perangkat keras, termasuk memperbarui persyaratan minimum sistem operasi, mendukung perangkat baru, atau meningkatkan kinerja pada perangkat yang lebih lama. Yang keempat ada desain, yaitu memperbarui desain aplikasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat lebih menarik, termasuk pembaruan tata letak, icon, dan gambar. Yang kelima ada performa, untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas aplikasi, termasuk mengoptimalkan kode, mengurangi penggunaan data, dan meningkatkan caching. Yang keenam ada konten, dengan memperbarui konten aplikasi secara berkala untuk menarik pengguna kembali, termasuk menambahkan artikel baru, video, dan fitur interaktif lainnya. Yang ke-9 ada dokumentasi, memastikan dokumentasi aplikasi selalu diperbarui dengan informasi terbaru. Hal ini dapat membantu pengguna mempelajari cara menggunakan aplikasi dan pengembang memahami cara kerjanya. Demikian presentasi menjawab soal ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.